Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang terbaik ini, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bermajlis ilmu. Merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan majlis kita di siang hari ini akan berbicara atau membahas terkait dengan siapa yang pantas untuk diidolakan. Baik, jamaah sekalian, barakallahu fikum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, seorang sahabat yang mulia, yaitu Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, pernah didatangi oleh Zubair ibnu Ali. Kemudian Zubair ibnu Ali ini datang kepada Anas mengadukan kekejaman yang dilakukan oleh Hajjaj ibnu Yusuf, salah seorang penguasa yang zalim, kejam luar biasa ya, membunuh banyak ulama. Maka Zubair ibnu Ali mewakili orang-orang yang sudah tidak tahan dengan kelakuan penguasa yang jahat itu. Maka tidak ada tempat untuk curhat kecuali kepada sahabat, yaitu Anas ibnu Malik. Datanglah mereka kepada Anas ibnu Malik. Ternyata Anas ibnu Malik berkata kepada Zubair ibnu Ali yang mewakili orang-orang yang sudah tidak tahan tadi. Kata Anas ibnu Malik, isbiru, bersabarlah kalian menghadapi penguasa itu, sabar. Ya. Sampai kapan bersabarnya? Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan yang menciptakan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalian bertemu dengan Allah, sabar sampai mati. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Sesungguhnya tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Jelas ya? Tidaklah datang suatu zaman, satu waktu
kecuali zaman yang datang ini lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Nah, semakin datang hari semakin buruk daripada hari kemarin. Semakin datang tahun semakin buruk daripada tahun kemarin. Itu maknanya. Tidak ada datang zaman kecuali zaman setelahnya jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, sami'tu min nabiyyikum. Apa yang saya sampaikan ini kepada kalian, ini saya dengarkan dari nabi kalian. Ini saya dengarkan dengan telinga saya langsung dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sahih. Nah, maka pada hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Tidaklah datang zaman kecuali apa? Zaman ini lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Nah, buruk yang dimaksud di sini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah buruk dari sisi agama. Agama semakin parah daripada sebelumnya. Nah jamaah sekalian, barakallahu fikum. Terkait dengan pembahasan kita dari hadis yang menjadi muqaddimah pada majelis ini, maka kita mendapati di antara kejelekan pada zaman ini munculnya orang-orang yang menjadikan seseorang itu idola padahal tidak pantas untuk didolakan. Inilah kejelekan juga. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya kaum muslimin ketika mencari idola, yang mereka idolakan adalah orang-orang yang pantas didolakan. Tapi di hari-hari ini, di masa kita ini, nampak begitu banyak kaum muslimin dan muslimat yang mereka idolakan bukan orang yang pantas diidolakan. Siapa yang mereka idolakan? Orang-orang fasik, ashabul ma'asi, orang-orang yang suka bermaksiat. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang mereka idolakan adalah orang-orang kafir. Ini bentuk kejelekan, malapetaka dari sisi agama. Mereka tidak tahu lagi yang mana yang harus didolakan. Mereka tidak memilih lagi yang mana yang pantas didolakan menurut agamanya. Nah, bahkan yang lebih gilanya lagi, kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang mereka idolakan di samping sudah kafir, seperti artis-artis Korea, itu kan kafir. Nah, sudah kafir, dia rela berbuat apa saja demi idolanya. Ini kan gila. Ya, artis-artis Korea saking mengidolakannya sampai dia rela apa? Dia rela mengorbankan waktunya yang begitu berharga dalam Islam. Waktu kan berharga. Ya, tapi dia rela korbankan waktunya yang Allah berikan untuk hal-hal yang maksiat tadi demi idola. Waktu-waktu berharga yang harusnya digunakan waktu itu untuk ibadah, ternyata digunakan untuk apa? Untuk bertemu dengan idola misalnya. Nah, padahal sekali lagi waktu itu akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah wal asr, demi waktu.
Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu kecuali waktu itu berharga. Sangat berharga bagi kaum muslimin itu waktu. Usia yang Allah berikan berharga. Ya. Tetapi demi idola mereka rela mengorbankan waktunya. Ada waktu untuk mereka. Tapi apakah ada waktu mereka untuk agama Allah? Hah? Kalau untuk datang bertemu dengan idola ada waktunya. Bahkan sehari penuh dia bisa. Tapi untuk duduk seperti ini adakah waktu? Untuk agama Allah Subhanahu wa taala adakah waktu untuk berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Ya lebih gila lagi. Demi idola tadi dia rela untuk dipeluk. Bahkan berharap supaya dirinya bisa dipeluk oleh orang kafir. Coba. Banyak dari muslimah yang berjilbab itu dipeluk oleh orang-orang kafir tadi. Subhanallah. Yang lebih gila lagi, mereka rela untuk dicium. Nah, ini kenyataan. Demi idola, semua atas nama idola saya, fans saya. Dia rela korbankan waktunya, dia rela dipeluk, dia rela dicium, bahkan banyak di antara mereka rela diambil kehormatannya. Kan begitu? Subhanallah. Nah, bahkan ada tidak sedikit dari mereka ketika sudah bertemu dengan idola menetes air mata. Katanya tangisan kebahagiaan. Tapi apakah pernah air mata itu menetes karena takut kepada Allah? Pernahkah air mata itu menetes ketika dia baca Al-Quran? Ketika dia sholat malam? Pernahkah dia menetes ketika dia berada di hadapan Allah di waktu sendiri, di waktu malam gelap, kemudian menetes air mata karena takut kepada Allah? Tidak pernah. Tapi kenapa air mata itu menetes ketika bertemu dengan orang-orang kafir tadi yang menjadi idolanya? Inilah tipu daya syaitan. Inilah perangkap-perangkap syaitan. Mereka telah kena jaringan-jaringan syaitan. Harusnya air mata itu dicucurkan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang salehah yang dulunya adalah Yahudi, anak Yahudi, orang tuanya Yahudi, bapaknya Yahudi, saudaranya Yahudi. Tapi begitu cahaya keimanan masuk pada hatinya, perhatikan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sofia bintu Huyai, ya, dikenal sebagai wanita Datu Al-Ainan Al-Bakiyah. Ya, kata siapa? Abu Nu'aim Al-Asfahani ketika menjelaskan tentang biografi Sofia, beliau mengatakan taqiyatun zakiyatun Datul Ainanil Bakiyah. Sofia adalah seorang wanita yang bertakwa, seorang wanita yang suci, seorang wanita yang memiliki dua bola mata yang selalu meneteskan air mata. Itu Sofia. Harusnya seperti itu mereka kaum muslimah, meneteskan air mata ketika ibadah. Ketika Sofia mendengarkan di samping rumahnya ada sahabat-sahabat yang membaca Al-Quran, ada sahabat-sahabat yang berzikir,
Ada sahabat-sahabat yang sholat tetapi tidak ada air mata yang keluar. Tidak ada air mata yang mengiringi ibadah tersebut. Maka Sofiyah berteriak dari rumahnya, berteriak kepada mereka, "Hada sujud, hada tilawatul Quran, hada dzikr." Ini adalah sujud kalian. Ini adalah baca Al-Quran kalian. Ini adalah zikir kalian. Fa'idal buka, mana tangisannya? Mana tetesan air mata orang soleh ketika dia beribadah? Mana? Harusnya seperti ini. Air mata itu ya dikeluarkan, diteteskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mereka yang kafir. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah Rasulullah bersabda, "Thalathatun la tara a'yunahum an-nar yaumal qiyamah." Ada 3 mata yang tidak akan melihat kepada api neraka di hari kiamat. Tidak akan memandang pada hari kiamat, pada neraka di hari kiamat. 3 mata. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun ghaddat an maharimillah. Mata yang menundukkan pandangan dari perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, ainun harasat fi sabilillah. Mata yang begadang karena beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 mata yang tidak akan melihat api neraka. Di antaranya tadi apa? Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harusnya air mata itu sekali diteteskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, jadi itulah kenyataannya yang kita saksikan dari kaum muslimin dan muslimah. Yang mereka idolakan adalah orang yang tidak pantas untuk dijadikan idola. Orang-orang kafir, orang-orang fasik. Barakallahu fikum. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat, dalam mencari idola itu sangat penting untuk diperhatikan. Ya. Jangan asal pilih idolanya siapa. Kenapa kita harus selektif memilih siapa yang pantas untuk dijadikan idola? Kenapa kita harus selektif? Kenapa kita harus ketat memilih? Ya, karena pertama, tabiat manusia yang Allah ciptakan itu akan senang meniru yang dia jadikan idola. Itu tabiat manusia. Siapa yang menjadi idolanya, maka tabiatnya senang untuk meniru, kan? Senang untuk mencontoh. Itu tabiat manusia. Betul tidak? Siapa yang menjadi fans dia, maka dia akan berusaha bagaimana mengikuti gayanya, bagaimana mengikuti kesehariannya. Ya, itu tabiat manusia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh, jiwa-jiwa, termasuk jiwa manusia. Ini umumnya, apakah roh manusia, roh binatang, yang jelas semua jiwa yang Allah ciptakan junudun mujannadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, roh-roh itu akan suka bergabung bersama
senang bergabung bersama dengan yang setipe dengannya. Itu kata Nabi. Fama ta'arafa minha, maka kalau roh itu saling mengenal, iktalafa, maka mereka akan berkumpul. Tapi kalau roh tersebut, jiwa tersebut tidak cocok, ikhtalafa, maka mereka akan berpisah. Jelas hadisnya? Artinya setiap manusia senang mengikuti apa yang dia senangi sesuai tabiatnya. Ya, kata orang Arab mengatakan, innat tuyura ala ashkaliha taqa. Sesungguhnya burung-burung itu akan hinggap bersama dengan apa? Sesamanya. Ya, dia tidak. Coba lihat kelelawar, sama kelelawar juga. Dia tidak akan mau berkumpul bersama burung bangau. Innat tuyur ala ashkaliha taqa. Sesungguhnya burung itu akan hinggap bersama dengan rombongannya juga. Artinya setiap jiwa manusia cenderung senang mengikuti apa yang dia sukai. Nah, almar'u ala dini khalili, kata Nabi. Seseorang itu agamanya tergantung temannya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, dari sinilah seorang muslim dan muslimah penting untuk memperhatikan siapa yang dia jadikan idola. Sebab dia akan mengikuti apa yang dia idolakan. Nah, kalau yang dia ikuti adalah orang baik, tentu dia akan menjadi baik juga. Kalau yang dia idolakan adalah penghafal Al-Quran, maka tentu dia akan berusaha bagaimana dia bisa menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau yang dia idolakan adalah pemain musik, penyanyi, maka apa yang dia lakukan? Setiap hari akan berusaha menghafal bait-bait lagu. Dan dia akan jauh dari Al-Quran. Jadi tergantung siapa idolanya. Ya, sebab setiap orang akan mengikuti apa yang dia idolakan. Makanya di sini pentingnya apa? Pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk melihat siapa yang pantas untuk dia idolakan. Sekali lagi, tabiat manusia akan mengikuti yang dia cintai. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian barakallahu fikum, kenapa setiap muslim dan muslimah penting untuk selektif memilih yang dia idolakan? Jangan sembarang pilih. Apalagi orang kafir, jangan coba-coba. Yang beriman saja belum tentu pantas dijadikan idola. Karena yang beriman banyak pelaku maksiat, banyak fasik, tidak sholat, minum khamar. Maka seperti ini tidak pantas dijadikan idola. Maka yang kedua jamaah sekalian, kenapa kita penting untuk melihat siapa idola kita? Karena ingat jamaah sekalian, setiap orang di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama dengan idolanya. Ini yang mengerikan ini. Ya, setiap orang di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan apa yang dia idolakan. Siapa dia idolakan akan dikumpulkan oleh Allah bersama dia dengan di hari kiamat. Kalau yang dia idolakan adalah artis pezina yang suka mengumbar aurat, maka di hari kiamat dikumpulkan dia bersama dia itu. Kalau yang dia idolakan adalah artis-artis Korea yang kafir, dan mereka yang kafir kalau tidak bertobat pasti neraka, tidak mungkin tidak, pasti neraka kalau tidak bertobat, maka dia akan dikumpulkan bersama siapa yang dia idolakan. Maka ini penting kaum muslimin dan muslimah, terutama muslimah kita harus sadari ini. Ingat, kalian akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan yang kalian cintai, yang kalian senangi di dunia ini.
Maka kalau yang kalian idolakan adalah orang-orang soleh, alangkah bahagia hidup Anda di hari kiamat. Mungkin Anda tidak bisa soleh seperti dia, tidak bisa sama ibadahnya Anda dengan dia, tapi ketika Anda mencintai orang soleh, maka Allah akan mengumpulkan Anda di hari kiamat bersama orang soleh. Subhanallah. Ya, disebutkan dalam hadis. Ya. Ada Arab Badui datang bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah," Arab Badui, "Mata sa'ah? Kapan hari kiamat akan tiba?" Maka Nabi tidak menjawab. Nabi tidak menjawab. Kenapa Nabi tidak menjawab? Nabi ditanya, "Mata sa'ah? Kapan hari kiamat terjadi ya Rasulullah?" Nabi tidak jawab. Ditanya lagi yang kedua kalinya, "Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Nabi tidak jawab. Ditanya lagi yang ketiga kalinya, "Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Nabi tidak jawab. Kenapa Nabi tidak jawab? Apakah karena yang bertanya Arab Badui? Tidak. Nabi tidak membeda-bedakan. Siapapun yang datang bertanya, Nabi akan beri jawaban kalau Nabi tahu. Tapi kalau Nabi tidak tahu, kenapa menjawab? Kalau kita tidak tahu perkara agama, tidak boleh menjawab. Haram hukumnya menjawab kalau kita tidak punya ilmu. Maka ketika Nabi ditanya, "Mata sa'ah? Kapan terjadi hari kiamat ya Rasulullah?" Nabi tidak menjawab. Kenapa? Karena Nabi tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada ustadz yang mengatakan hari kiamat akan terjadi di tahun sekian, di bulan sekian, di hari sekian, maka ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebab dalam Al-Quran disebutkan tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali hanya Allah. Nabi saja ditanya, Nabi tidak tahu. Kalau ciri-cirinya, Nabi tahu. Tanda-tanda hari kiamat, satu, ini Nabi tahu. Tapi kalau pastinya kapan terjadi, Nabi tidak tahu. Ketika Nabi ditanya, Nabi tidak menjawab. Yang ketiga kalinya Nabi balik bertanya. Nabi balik bertanya, "Mada a'datta laha?" Apa yang telah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Ya. Jadi ini sikap yang benar. Sikap yang benar bukan menyibukkan diri mencari tahu kapan hari kiamat terjadi. Sebab itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Percuma. Semua yang mengatakan terjadi hari ini, bulan ini, itu pasti salah. Karena tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Maka sikap yang benar adalah apa persiapan Anda? Sudah cukupkah persiapan Anda menghadapi hari kiamat? Makanya Nabi bertanya, "Mada a'datta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Itu yang penting. Maka Arab Badui berkata, "Ya Rasulullah, ma'adattu laha min kathiri salatin wala siyamin wala sadaqatin." Aku punya persiapan sholat, puasa, sedekah, tapi tidak banyak, sedikit. Maksudnya di sini puasa sunnah ya. Aku punya persiapan puasa sunnah, tapi tidak sedikit. Ya paling hanya berpuasa sunnah di waktu-waktu tertentu. Misalnya puasa Asyura, puasa Dzulhijjah, puasa Arafah, itu saja. Tapi untuk puasa Senin Kamis tidak bisa saya. Atau untuk apalagi puasa Daud, tidak mampu. Sedikit saja puasa sunnah saya. Kalau puasa wajib jelas ya dikerjakan. Tapi kalau puasa sunnah sedikit, kata Arab Badui, sedikit. Saya juga punya persiapan sholat sunnah, tapi sedikit.
Ya paling sholat sunnah setiap 5 waktu ya. Ada sholat rawatibnya itu, sholat sunnah, paling itu. Kalau sholat malam enggak sholat malam saya. Sedikit saja sholat sunnah saya. Sedekah pun ya paling bersedekah sekali sebulan. Enggak banyak sedekah saya. Itu kata orang Badui. Tetapi ya Rasulullah, ada satu amalan andalan saya. Itu yang saya andalkan untuk menghadapi hari kiamat. Apa itu? Ya, kata orang Badui, inni uhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Itu amalan yang saya andalkan. Di dunia ini saya selalu mencintai Nabi. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau betul apa yang kamu katakan, kalau benar apa yang kamu ucapkan tadi, maka kata Nabi ketahuilah, ya, almar'u taib almar'u ma'a man ahbabta. Kata Nabi SAW, kalau betul yang kamu katakan, kamu cinta kepada Rasul, maka kata Nabi, engkau di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan yang kamu cintai. Kalau betul yang kamu idolakan adalah Muhammad SAW dalam hidupmu, maka engkau akan dikumpulkan bersama dengan idolamu. Siapa yang kamu cintai di dunia ini, siapa yang kamu sukai di dunia ini, siapa yang kamu idolakan di dunia ini, apa kata Nabi? Engkau akan dikumpulkan oleh Allah bersamanya di hari kiamat. Perhatikan itu. Maka Anas ibnu Malik tadi begitu mendengarkan ucapan Nabi tadi, kata Anas ibnu Malik, "Fama farihna bi syai'in farihna bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang membahagiakan kami melebihi bahagianya kami ketika mendengarkan sabda Nabi tadi. Ketika Nabi mengatakan bahwa engkau akan dikumpulkan bersama dengan idolamu, bersama dengan yang kamu senangi di dunia ini, maka kata Anas bin Malik, itulah kalimat dari Nabi yang sangat membahagiakan kami. Kenapa? Fa inni uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar. Karena sesungguhnya selama ini aku mengidolakan Rasulullah, aku mengidolakan Abu Bakar, aku mengidolakan Umar, dan aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan aku di surga bersama mereka. Wa illam a'mal bimithli amalihim, walaupun amalan saya tidak akan mungkin sama dengan amalan mereka. Subhanallah. Ini pentingnya. Ya. Bagaimana pentingnya seseorang mencari idola yang baik. Orang yang dia cintai, siapa yang dia cintai di dunia ini? Kalau dia mencintai Nabi, dia mencintai Abu Bakar, dia mencintai Umar, maka berbahagialah. Apa kata Nabi tadi? Engkau akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan mereka. Kalau Nabi masih surga, Abu Bakar masih surga, Umar masih surga, kalau kamu cinta kepada mereka, menjadikan mereka idolamu, maka Allah juga akan memasukkan engkau di surga bersama dengan mereka, walaupun amalmu tidak sama dengan amal mereka. Dan tidak mungkin amal kita sama dengan amalnya Abu Bakar, tidak mungkin. Luar biasa. Ya, jelas ini. Tapi kalau Anda mencintai, mengidolakan artis Korea, mengidolakan ya para pemain-pemain
pemain musik, seperti itu juga. Ya, barakallahu fikum. Tapi kalau Anda mencintai Rasulullah SAW, mengidolakan mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka Allah akan mengumpulkan engkau bersamanya di surga. Walaupun levelnya surga tidak akan sama, kan begitu, tidak akan mungkin sama ya, kecuali kalau amal kita sama seperti amal mereka. Tapi minimal Anda akan masuk di surga karena cintamu kepada mereka. Dipahami? Barakallahu fikum. Makanya jamaah sekalian, di hari kiamat itu disebutkan oleh Nabi SAW, ketika ada orang dimasukkan ke dalam neraka, mungkin orang ini ya banyak bermaksiat juga, masuk neraka dia. Kemudian ada temannya masuk surga. Temannya masuk surga. Ketika temannya masuk surga, dia lihat, kok teman saya tidak ada di surga bersama saya. Maka dia berkata kepada Allah, ya Allah, mana teman saya ini, kok tidak ada bersama saya? Ya, padahal dulu di dunia saya selalu bersamanya. Kami selalu berjalan bergandengan tangan, bahkan kadang kami sholat bersama. Tapi kok saya sekarang tidak melihat dia ada di surga? Mana dia? Ya, maka diberitahukan kepadanya bahwa temanmu ada dalam neraka. Maka dia pun berkata kepada Allah, ya Allah, ikhwani, dia adalah saudaraku, dia adalah saudara saya. Dulu ketika di dunia kami selalu bersama, bahkan kami biasa satu majelis, bahkan kami biasa yasumuna ma'ana, berpuasa bersama kami, sholat bersama kami. Maka ya Allah, keluarkanlah dia dari neraka itu, biarkan dia ikut bersama kami. Maka apa kata Allah kepada orang itu? Kalau begitu pergilah engkau, keluarkan dia. Subhanallah. Ini pengaruh dari teman, pengaruh dari idola yang kita cintai. Bagaimana yang kita cintai bisa memberikan apa? Bisa datang kepada Allah memohon, menjadi pemberi syafaat kita di hari kiamat. Dia memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, pentingnya bagi setiap muslim dan muslimah memperhatikan siapa yang dia senangi, siapa yang menjadi idolanya di dunia ini. Karena ingat, setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan idolanya. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah yang pantas untuk kita idolakan di dunia ini? Yang kita berharap kepada Allah agar Allah mengumpulkan kita bersama dengan mereka, walaupun amal kita tidak sama amal mereka. Siapakah yang pantas untuk dijadikan idola ini bagi muslim dan muslimah ini? Maka tentunya orang yang berakal. Kalau dia punya akal, orang cerdas, dia akan menjadikan idolanya adalah orang yang sudah jelas dijamin masuk surga. Pasti begitu kan? Kalau dia muslim dan muslimah yang targetnya adalah surga dalam hidupnya, maka tentu dia akan mencari orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Pasti begitu. Dan dia akan menjadikan orang itu sebagai idola yang sudah jelas surga untuknya, sudah jelas. Dia akan jadikan itu sebagai idolanya. Dia berharap agar Allah mengumpulkan dia bersamanya di surga. Kan begitu, itu orang yang berakal itu.
orang yang cerdas, begitu. Dia tidak akan mungkin menjadikan idolanya adalah orang yang diancam neraka, tidak mungkin. Dia tidak mungkin menjadikan idolanya adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak beradab namanya kepada Allah. Itu tidak adab kan? Beradab tidak. Ketika ada orang menjadikan idolanya adalah orang yang dimurkai oleh Allah, apakah dia beradab? Tidak beradab namanya. Dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, jelek adabnya kepada Allah. Jelek adab namanya. Tapi ketika dia mencintai orang yang Allah senangi, orang yang Allah ridhoi, itulah orang yang beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi jamaah sekalian, yang pantas dijadikan idola adalah orang yang apa? Yang jelas-jelas sukses. Sukses di akhirat, yaitu orang yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Itulah orang yang sukses. Itu yang pantas dijadikan idola. Yang selamat apa? Dari neraka, jelas masuk syurga, itu orang yang sukses. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang telah dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh kata Allah, itulah orang yang berhasil dan sukses. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu manusia. Subhanallah. Nah, siapakah yang sudah sukses itu? Yang sudah jelas untuknya surga, selamat dari neraka? Tentunya yang paling pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, idola yang pantas untuk kita jadikan idola adalah pertama kali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah idola seluruh kaum muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada teladan yang baik, contoh yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyebutkan bahwa teladan yang baik, contoh yang baik untuk diikuti, untuk diidolakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka muslim dan muslimah harusnya menjadikan idola terbaiknya, idola nomor satu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan beliau sebagai idola kita, sebagai orang yang kita cintai dalam hidup kita, melebihi cintanya kita terhadap harta kita, terhadap ayah kita, terhadap ibu kita, terhadap seluruh manusia. Cintailah Nabi melebihi segala-galanya. Itulah keimanan yang benar. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, tidak beriman kalian, kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai saya lebih dia cintai daripada bapaknya, daripada anaknya, wan nasi ajma'in, daripada seluruh manusia. Tidak beriman kalian sampai Nabi lebih kalian cintai daripada apa? Daripada bapak kalian sendiri, daripada anak kalian sendiri, daripada seluruh manusia. Kapan menjadi benar iman kita? Ketika kita lebih mencintai Nabi daripada segala-galanya. Ketika kita lebih mengidolakan Nabi daripada yang lainnya, barulah benar dan sempurna iman kita. Maka itu yang pertama, wahai kaum muslimin dan muslimat, jadikan Nabi sebagai idola hidup kita. Dan menjadikan Nabi sebagai idola tentunya bukan sekedar ucapan. Ya, Nabi idola saya, bukan sekedar ucapan kan? Tapi bagaimana dibuktikan dengan perbuatan.
Nanti benar cinta kita, seseorang itu nanti benar cintanya kalau apa? Kalau dia mengikuti apa yang dia cintai. Kan begitu ya? Nanti benar cintanya seseorang kalau dia berusaha melaksanakan, mengikuti apa yang disukai oleh orang yang dia cintai. Itu baru benar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Seandainya cintamu benar, seandainya cintamu itu sejati, maka buktinya kamu pasti akan mengikuti apa yang kamu cintai. Kamu pasti akan ikuti dia. Kan begitu? Nah, kalau benar Anda mengidolakan Nabi Muhammad SAW, Anda mencintai Nabi Muhammad SAW, buktikan. Dengan apa dibuktikan? Ikutilah Nabi Muhammad. Apanya yang diikuti? Semuanya. Semuanya. Sebab apa kata Allah tadi? Semua yang ada pada Nabi adalah teladan yang baik. Tidak ada yang jelek. Semua baik. Semua indah. Segala-galanya ikuti. Walaupun tidak sama dengan apa? Dengan gayanya orang kafir. Sebab yang kita ikuti bukan orang kafir, Nabi. Apa yang Nabi suka, itu yang kita lakukan. Itu kan idola namanya. Sebagaimana orang-orang yang mengidolakan artis, dia akan mengikuti. Bagaimana boleh rambutnya artis itu? Walaupun mungkin artis itu pamer aurat, ya namanya idola, dia akan pamer aurat juga. Hilang rasa malunya sudah demi idola. Memang seperti itu kalau kita mengidolakan seseorang, akan mengikuti gayanya. Cuma mereka tidak pantas jadi idola, kan begitu. Idola kita adalah Rasulullah SAW. Maka buktikan, ikutilah Rasulullah SAW. Buktikan ucapan Anda, jangan sekedar di mulut. Mari kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Muhammad, mari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dia adalah suri tauladan bagi kita. Itu baru ucapan itu. Alhamdulillah, sudah ada ucapan, itu sudah bagus. Tinggal apa? Tinggal pembuktian ini. Ayo kita buktikan ucapan kita, menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan. Tentunya dengan mengikuti. Apa yang diikuti? Akidahnya diikuti. Bagaimana akidahnya Nabi? Ya kan? Iya. Kita mengidolakan Nabi, maka idolakan akidahnya Nabi. Seperti apa akidah Nabi? Itulah idola kita. Itulah akidah kita. Seluruh akidah yang tidak sesuai akidah Nabi, maka kita tolak. Sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti akidahnya Nabi. Ikuti ibadahnya Nabi. Bagaimana cara Nabi beribadah? Bagaimana cara Nabi sholat? Bagaimana cara berdirinya? Bagaimana cara rukuknya? Bagaimana cara sujudnya, apa yang Nabi baca, ikuti semuanya. Itulah idola, kan begitu. Bagaimana cara berwuduknya Nabi? Bagaimana Nabi ketika kumur-kumur? Bagaimana ketika Nabi cuci muka, cuci tangan, usap kepala, cuci telinga, cuci kaki? Apa yang Nabi baca setelah itu? Apa yang dibaca sebelum itu? Diikuti semua. Nah, itu baru idola yang benar. Gimana cara makannya Nabi? Diikuti cara makannya Nabi. Ya. Apa kata Nabi dalam hadis? La yashrabanna ahadun minkum qa'ima. Jangan sekali-kali kalian minum berdiri. Itu cara Nabi. Ikuti itu. Ya. Ikuti itu. Itu yang terbaik. Jangan mengikuti mereka yang minum berdiri, makan berdiri. Kan sekarang kan tren. Kalau ada pesta pernikahan di hotel-hotel, apa cara makannya? Makan berdiri. Dari mana ajaran semacam ini? Dari mana? Pernahkah Nabi ajarkan ajaran semacam ini?
Nabi apa kata Nabi tadi? La yashrabanna ahadun minkum qa'ima. Hadis riwayat Muslim. Sahih hadisnya. Jangan sekali-kali kalian minum sambil berdiri. Bahkan Nabi berkata, kalau sudah terlanjur masuk berdiri, dimuntahkan, kata Nabi SAW. Itu cara Nabi. Diikuti semuanya kan? Itulah teladan namanya. Kita jadikan Nabi teladan, artinya ikuti semua yang ada pada diri Nabi SAW. Lihatlah para sahabat yang mas sekalian. Kenapa para sahabat begitu dicintai oleh Allah? Kenapa para sahabat adalah manusia-manusia terbaik dari umat Nabi Muhammad? Kata Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia kata Nabi adalah manusia yang hidup pada zamanku, yaitu sahabat. Kenapa mereka menjadi manusia terbaik, manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hebatnya mereka dalam mengidolakan Nabi. Mereka betul-betul terbukti bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang Nabi lakukan mereka ikuti, tidak ada mereka bantah. Bahkan subhanallah, lihat para sahabat dalam perkara-perkara yang Nabi tidak suruh untuk kita ikuti, tidak ada keharusan untuk mengikuti Nabi dalam perkara itu, tapi para sahabat ikuti. Contoh tentang model sendal. Haruskah kita ikut model sandalnya Nabi? Kan tidak harus ya. Tidak harus itu. Sebab itu tabiat manusia suka model sandal begini. Itu tidak harus diikuti. Bajunya Nabi, apakah harus diikuti model bajunya Nabi? Tidak harus. Tapi kalau ada orang yang mau ikuti bagus. Tapi apakah harus? Tidak harus. Anda boleh pakai baju apa saja. Yang penting bukan ciri khas orang kafir kan pakaiannya. Mau pakai jubah, mau pakai kemeja, mau pakai, boleh. Tidak harus kita ikut pakaiannya Nabi. Nabi pakai jubah misalnya. Apakah kita tidak harus? Tapi kalau ada orang yang mau mengikuti Nabi, bagus. Tapi lihatlah para sahabat. Lihatlah para sahabat. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ditanya, ya Ibnu Umar, saya melihat ada kebiasaan yang kamu lakukan, tapi saya melihat sahabat lain jarang ada yang melakukan. Apa itu? Saya melihat kamu memakai sendal sibtiyah. Saya lihat kamu suka memakai sendal sibtiyah. Sendal sibtiyah itu sendal kulit, tetapi bulu-bulunya sudah tidak ada. Ya, dulu kan sendal kulit yang mewah itu yang masih ada bulu-bulunya. Nah, tapi ini yang dipakai, makanya heran kok banyak orang pakai sendal kulit tapi masih berbulu. Tapi kamu saya lihat kamu suka pakai sendal yang tidak punya bulu lagi. Kenapa? Kenapa? Apa kata Ibnu Umar? Fa inni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yalbasu an-ni'al as-sibtiyah, karena sesungguhnya aku melihat Nabi suka memakai sendal sibtiyah, fa ana uhibbu an albasaha, maka saya suka memakai sendal begitu juga. Coba lihat. Itu baru idola. Betul tidak? Itu idola namanya. Model sandalnya Nabi saja diikuti. Subhanallah. Itulah sahabat. Makanya pantas mereka dipuji oleh Allah, dicintai oleh Allah. Karena hebatnya mereka mengikuti Nabi sebagai teladannya. Satu lagi sahabat, banyak sahabat tapi saya sebutkan satu lagi waktu terbatas. Sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik, pembantu Nabi 10 tahun. 10 tahun menjadi pembantu Nabi SAW.
Anas bercerita bahwa Nabi pernah diundang makan oleh tukang jahit. Ada penjahit di masa Nabi. Penjahit ini mengundang Nabi makan. Ya, maka saya pergi juga menemani Nabi makan. Saya diikutkan oleh Nabi dalam undangan itu. Maka dalam undangan itu hidangannya apa? Disebutkan oleh Anas bin Malik, hidangannya adalah roti, khubuz, roti. Kemudian ada marak. Ini roti kan makanan pokoknya orang Arab ya. Kalau kita nasi, mereka roti. Roti, terus ada marak. Marak itu kuah. Kuah, isinya itu kuah adalah dubba, labu, kemudian kudai, dendeng. Labu dan apa? Dendeng. Dendeng ya, yang dagingnya sudah dikeringkan ya. Nah, itu isinya. Jadi Nabi ketika dipanggil makan, yang dihidangkan apa tadi? Roti. Kemudian saat tahulah sayur ya. Sayur labu dicampur dengan dendeng. Mulailah makan. Ternyata jamaah sekalian, yang Nabi makan ternyata labunya yang Nabi makan. Dipilih-pilih yang mana dendeng, yang mana labu. Yang Nabi ambil yang labu. Masya Allah. Maka Anas bilang, kayaknya Nabi suka labu. Maka Anas memilih yang mana labu, yang memisah antara labu dengan dendeng. Yang labu Anas berikan kepada Nabi karena Anas tahu Nabi suka labu. Jelas? Nah, Anas berkata, sebenarnya saya tidak suka labu, tapi karena saya melihat Nabi luar biasa senangnya makan labu, maka saya juga mencoba. Saya berusaha menyukai. Sampai sekarang saya selalu suka labu. Padahal sebelumnya saya tidak suka labu, tapi karena Nabi suka makan sayur labu, maka saya berusaha menyukainya, dan sampai sekarang saya sangat senang dengan labu. Contoh, lihatlah bagaimana para sahabat dalam masalah sayur saja, apa seleranya Nabi ketika makan diikuti seleranya, walaupun dia tidak suka. Paham? Apakah berpahala yang seperti ini? Berpahala. Memang tidak ada keharusan kita harus ikut selera Nabi dalam makan. Kan tidak ada, tidak harus. Nabi suka kambing, kita tidak suka kambing, tidak berdosa, tidak apa-apa. Nabi suka kambing, kita tidak suka. Karena Nabi kan suka sekali kambing ya. Mungkin ada di antara kita tidak suka kambing. Tapi ketika ada di antara kita berusaha menyukai kambing karena mencontoh Nabi, maka dia dapat pahala. Dan itu menunjukkan semakin hebatnya dia, hebatnya dia dalam mengikuti Rasulullah SAW. Jelas ya? Jadi jamaah sekali lagi, yang pantas untuk dijadikan idola dalam hidup kita adalah Rasulullah SAW yang sudah jelas dijamin surga untuknya. Kita berharap cintanya kita kepada Nabi kelak menjadikan kita dikumpulkan bersama Nabi dalam surga. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi, bukti cinta kita kepada Nabi adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi dalam segala hal, terutama akidahnya, sebab ini perkara pokok dalam agama kita, akidah. Bagaimana akidahnya Nabi, bagaimana tauhidnya Nabi, itu yang kita ikuti. Bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, diikuti akhlaknya Nabi. Ya, bukan akhlak orang kafir yang diikuti, tapi akhlaknya Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul mencapai akhlak yang paling tinggi. Tidak ada akhlak yang lebih baik daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah akhlak Nabi. Terutama orang yang belajar ilmu agama. Ya, kita belajar ilmu agama untuk memperbaiki akhlak.
Bagaimana akhlaknya Nabi kepada sesama kaum muslimin? Bagaimana akhlak Nabi kepada tetangga, terutama kepada kedua orang tua? Jadikan Nabi sebagai teladan dalam akhlak. Kita tidak perlu belajar akhlak sama orang kafir, tidak perlu, sebab agama kita sudah mengajarkan itu, tinggal praktek. Dan seandainya umat Islam mau mempraktekkan akhlaknya Islam, maka sungguh mereka tidak akan pernah menuduh muslim ini sebagai teroris, tidak akan. Kan begitu? Tidak akan ada yang berkata Islam itu radikal, tidak ada. Karena Islam tidak pernah mengajarkan hal semacam itu. Kalau ada, itu hanya oknum yang tidak mempraktekkan ajaran agamanya. Ajaran agama jelas, bagaimana akhlak, bagaimana bermuamalah dengan orang kafir. Masya Allah, luar biasa petunjuk Nabi. Bagaimana akhlak Nabi kan? Nabi menjenguk orang Yahudi yang sakit, itu akhlak Nabi. Itu akhlaknya Nabi. Nabi memaafkan. Nabi tidak suka membalas dendam. Tidak, Nabi tidak pernah membalas dendam. Tidak pernah ada dalam sejarah Nabi balas dendam. Tidak. Ketika pribadi Nabi dicaci maki, Nabi bersabar. Selama bukan agama yang dicaci maki. Kalau hanya pribadi beliau yang dicaci maki, Nabi bersabar. Nah, itu akhlak. Jelas ya? Sebenarnya banyak sisi-sisi yang perlu kita pelajari dari Rasulullah SAW. Dari bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kesehariannya Nabi, bagaimana Nabi berinteraksi dengan istrinya, anak-anaknya. Nabi terbaik, tidak ada yang kalahkan Nabi SAW. Inilah yang harus menjadi teladan, figur bagi kaum muslimin dan muslimat. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, yang pantas untuk dijadikan idola adalah para sahabat. Ikutilah para sahabat Nabi, jadikan mereka idola. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kenapa? Karena mereka sudah dijamin surga. Adapun selain sahabat tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan, tidak ada yang menjamin kita surga, tidak ada yang menjamin ustadz masuk, tidak ada jaminan. Mereka hanya berusaha. Adapun sahabat sudah ada jaminan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka sudah jelas surga. Nabi yang mempersaksikan itu. Ya, maka ikutilah mereka. Itu orang yang berakal, orang yang cerdas itu. Jangan justru berkata, kalau ikut sahabat itu kolot, tidak keren, ya kan? Tidak keren katanya. Terus yang mana yang keren? Ya artis Korea keren. Ya kan? Ini musibah. Kaum muslimin sekarang ini cenderung menilai yang baik itu apa yang berasal dari barat. Adapun ajaran agamanya dianggap terbelakang. Subhanallah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ikutilah para sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mata." Siapa yang ingin mencari teladan, mencari idola, maka jadikanlah yang sudah meninggal itu sebagai idola. Jadikan yang sudah meninggal itu sebagai idola. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Karena yang masih hidup ini tidak aman dari fitnah. Artinya tidak aman dari fitnah, masih bisa berubah-ubah. Kadang hari ini baik, besok jelek. Sehingga yang cocok untuk dijadikan sebagai idola adalah yang sudah meninggal itu. Siapa yang dimaksud yang sudah meninggal? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat-sahabat Nabi yang sudah meninggal, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali,
Itu yang dijadikan sebagai teladan. Karena mereka tidak akan berubah lagi, sudah meninggal dan sudah dijamin surga, maka tidak akan mungkin berubah lagi. Itu yang diikuti. Ada pun yang masih hidup, masih bisa berubah. Fa innahum adarrun nasi quluba, karena sesungguhnya mereka para sahabat adalah manusia yang paling baik hatinya. Paling baik hatinya mereka. Ikuti mereka. Ya, ikuti mereka. Sahabat itu. Mereka sudah dijamin surga. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar. Dan sahabat-sahabat yang terdahulu masuk Islam, yang awal-awal masuk Islam, apakah dari kalangan muhajirin maupun kalangan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridhoi mereka. Jelas, Allah meridhoi mereka. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah mempersiapkan untuk mereka surga. Jelas ayatnya, surat Taubah. Apa kata Allah? Orang-orang yang terdahulu masuk Islam, apakah sahabat muhajirin maupun sahabat ansar, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridhoi mereka dan Allah mempersiapkan untuk mereka surga. Inilah yang kita cari dalam hidup ini, ridhonya Allah, surga Allah. Gimana caranya mendapatkan ridho dan surga Allah? Ikutilah mereka dengan baik, kata Allah. Siapa mereka tadi? Sahabat muhajirin, sahabat ansar. Siapa sahabat muhajirin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu sahabat muhajirin, itu wakilnya, itu tokohnya. Siapa sahabat ansar? Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal. Itu orang-orang hebat semua, itu diikuti. Maka disitulah ridho Allah dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti iman kalian. Siapa kalian yang dimaksud? Yaitu orang-orang ketika ayat itu turun. Siapa yang ada pada saat itu? Sahabat. Jika mereka yang beriman, siapa mereka? Saya, seluruh jamaah di sini. Jika mereka yang beriman, yaitu data setelah sahabat, beriman seperti iman kalian, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Tapi siapa yang berpaling dari jalan mereka dan mengambil jalan lain, apa kata Allah? Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina. Siapa yang menentang Rasul? Siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, setelah datang kepadanya dalil, tapi dia menentang Nabi, tidak mau ikut Nabi, padahal sudah datang kepadanya apa? Dalil. Nabi mengatakan ini, dia mengatakan itu, menentang. Apa kata Allah? Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dalil, wayattabi, dan dia mengikuti jalannya bukan jalannya para sahabat, berarti dia mengambil jalan lain. Apa akibatnya? Nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan kemana dia mau berpaling, kata Allah. Kami biarkan dia terserah. Masya Allah. Kata Allah apa? Siapa yang mengikuti jalannya bukan jalan sahabat, maka kami biarkan dia mau mengarah kemana, terserah mau kemana, kata Allah. Wallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling kemana dia mau berpaling. Wa nuslihi jahannam, tapi ingat, kelak kami akan masukkan dia ke dalam jahannam.
Wasa'at masira, dan jahannam adalah tempat kembali yang paling jelek. Jelas jamaah sekalian? Oleh karena itu, barakallahu fikum, siapapun yang hidup di dunia ini, muslim dan muslimah, sekali lagi perhatikan idola Anda. Jangan sampai Anda menyesal. Jadi sebelum terlambat, rubah gaya hidup Anda yang jelek itu, kembali kepada jalan yang benar sebelum terlambat. Ingatlah di hari kiamat banyak orang menyesal. Banyak orang menyesal. Ya, diterangkan dalam Al-Quran siapa mereka yang menyesal itu. Maka sebelum terlambat, jangan sampai Anda lah yang masuk dalam ayat itu nanti, maka segera perbaiki gaya hidup. Siapa mereka menyesal? Perhatikan ayatnya dalam surah Al-Furqan kalau tidak salah. Allah katakan, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Pada hari itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang bermaksiat, ya tentunya orang yang suka bermaksiat, kalau dia menjadikan idolanya orang kafir, pasti ikut orang kafir itu idolanya, bermaksiat. Orang-orang di hari itu, orang-orang yang bermaksiat, ya'addu dhalimu ala yadayhi, dia hanya bisa menggigit dua tangannya. Perhatikan ini, Allah ceritakan ini bahwa di hari kiamat ada orang begini nanti. Di hari itu orang-orang yang bermaksiat, yang durhaka kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah, mereka apa? Di hari kiamat kata Allah mereka menggigit dua jarinya. Orang yang menggigit jari tanda apa ini? Tanda apa kalau orang gigit jari? Kan dalam istilah Indonesia kan ada juga, dia hanya bisa gigit jari saja. Tanda orang yang menyesal. Semakin digigit jari, semakin menyesal dia. Dan Allah katakan, saking menyesalnya Allah ungkapkan dia menggigit dua jarinya. Bukan satu. Kalau ini namanya asabi. Kalau ini namanya asabi. Kalau jari semua, digigit dua-duanya. Menunjukkan penyesalan yang luar biasa. Menyesal betul. Tapi apa gunanya menyesal? Kenapa dia menyesal? Ternyata Allah katakan, ya laitani, duhai celakanya saya. Celakanya saya. Apa ayatnya? Yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai celakanya saya. Kenapa saya tidak menjadikan Nabi sebagai jalan hidup saya? Baru menyesal. Kenapa saya tidak mengikuti jalannya Nabi? Kenapa saya tidak mengikuti Nabi? Kenapa saya tidak mengidolakan Nabi, mencontoh Nabi? Kenapa? Duhai celakanya saya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celakanya saya. Diulang lagi, wahai celaka betul saya. Seandainya saya tidak menjadikan fulan. Coba seandainya saya tidak menjadikan fulan sebagai idola saya. Menyesal dia kan? Kenapa saya jadikan dia sebagai idola? Kenapa saya jadikan dia sebagai figur, teladan? Kenapa bukan Rasul? Kenapa dia? Lihat menyesal. Laqad adallani 'ala dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia yang saya jadikan idola telah menyesatkan aku dari jalan Allah. Dia sudah menyesatkan aku dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia konsernya saya tidak sholat. Gara-gara konser musiknya yang saya idolakan saya tidak sholat. Saya dengar Allah panggil saya tidak peduli. Gara-gara dia saya lihat aurat.
Kan umumnya penyanyi kan pamer aurat. Kenapa saya jadikan dia sebagai teladan? Kenapa saya jadikan sebagai idola? Kenapa bukan Nabi? Kenapa saya tidak ikuti ajaran Nabi? Kenapa saya tidak ikuti peringatan Nabi? Saya menyesal sekarang. Tapi apa gunanya menyesal? Maka ini ayat peringatan sebenarnya. Ayat ini peringatan. Ya, makanya kaum muslimin itu dalam beragama ya banyak-banyak mengkaji ayat-ayat Al-Quran supaya jelas arahnya kemana, supaya ngerti agamanya gitu loh ya. Oh ternyata ada ayat memperingati saya seperti ini, baru saya dengar. Inilah pentingnya kita belajar ilmu agama jamaah sekalian. Luar biasa. Ilmu agama menuntun jalan hidup kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Dengan belajar ilmu agama, itulah ilmu yang akan menuntun kita menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, kami himbau untuk terus menerus bersemangat dalam belajar ilmu agama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita istiqamah di atas talabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga apa yang kami sampaikan di siang hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami mohon maaf tidak bisa sholat duhur bersama karena kami mau lanjut ke Sengkang ya, kami kejar waktu. Insyaallah kami akan sholat di jalan nanti. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.